sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi dan memiliki tampuk kepemimpinan di tengah orang-orang penduduk kota Madinah. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan penduduk kota Madinah berpindah dari Abdullah bin Ubay bin Salul kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat Abdullah bin Ubay bin Salul murka. Akan tetapi kalau seandainya dia frontal memberontak, maka orang akan semakin membencinya. Akhirnya jadilah dia seorang yang bermuka dua, mengaku beriman agar tetap mempunyai kedudukan di tengah penduduk kaum Ansar, penduduk kota Madinah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kemunafikan bisa kita ringkas timbul karena apa? Hasad. Kemunafikan penyebab utamanya adalah hasad, iri, dengki, tamanni zawalin ni'mati anil ghair, menginginkan hilangnya nikmat orang lain. Timbullah kemunafikan. Makanya di kota Mekah tidak ada kemunafikan. Di kota Mekah awal-awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul hanya ada Islam dan kufur, Islam dan kesyirikan. Kenapa? Karena tidak ada yang hasad, yang ada adalah permusuhan. Tetapi ketika berhijrah ke kota Madinah, maka ada hasad, timbullah kemunafikan. Nah, dari sinilah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buruknya hasad. Hasad, oleh karenanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permintaan perlindungan dari hasad di permintaan perlindungan yang terakhir dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Aku berlindung dari min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari apa yang tercipta dan dari malam apabila sudah meliputi. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung kepada Allah dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari orang yang hasad apabila dia hasad. Kenapa disebutkan paling terakhir hasad? Karena hasad, kata para ulama tafsir, akhassut tabai', sifat yang paling buruk. Disebabkan hasad, maka dosa pertama kali dilakukan di atas langit oleh iblis. Disebabkan hasad, maka pembunuhan pertama kali di atas bumi oleh manusia. Hasad siapa kepada siapa? Qabil kepada Habil. Disebabkan hasad, terpisah Nabi Yusuf dengan bapaknya puluhan tahun. Di sini buruknya hasad. Dan itu sifat yang sangat dominan dari orang-orang munafik. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemunafikan yang kedua, macam yang kedua, yaitu an-nifaq al-asghar. An-nifaq al-asghar, yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nifaq al-asghar disebut juga an-nifaq al-amali, kemunafikan amali.
Seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama, an yudhiral insanu ala niyatan salihatan wa yubtina ma yukhalifu dzalika, yaitu seseorang menampakkan tanda kesolehan tetapi menyembunyikan yang bertentangan dengan kesolehan tersebut saat rahasia. Menyembunyikan yang bertentangan dengan kesolehan tersebut saat rahasia. Dan pokok-pokok kemunafikan asghar ada 5 macam. Pokok-pokok kemunafikan asghar ada 5 macam. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Jika berbohong, jika berbicara dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji ingkar janji. Dan ingkar janji ada 2 macam. Tidak menunaikan janji atau mengganti dari yang sudah diniatkan untuk ditunaikan, ya, atau mengganti dari yang sudah diniatkan untuk ditunaikan. Dia sudah berjanji A, dia tidak tunaikan, atau dia sudah berjanji A tapi dia kerjakan B. Ini tanda kemunafikan asghar yang kedua. Yang ketiga, idza khasama fajar. Kalau bertengkar maka dia melakukan kecurangan. Ini tanda munafik asghar. Yang keempat, idza tumina khan. Jika diberi amanah dia berkhianat. Yang kelima, hampir sama dengan janji tadi. Idza ahada ghadar. Jika mengadakan kesepakatan maka dia mengingkari kesepakatan tersebut. Ini 5 pokok dasar sifat munafik asghar. Munafik kecil. 5 pokok dasar munafik asghar. Nah, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini sedikit menyimpang. Orang yang berhutang sangat rentan jadi munafik. Angkat tangan yang banyak hutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ma'tham wal maghram, dari banyak dosa dan terlilit hutang. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tu'thiru at-ta'awudza minal maghrami wal ma'tham." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau banyak meminta perlindungan dari agar tidak banyak berdosa dan agar tidak banyak berhutang. Mengapa? Kemudian beliau mengatakan, inna rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlaf. Orang kalau banyak hutang, terlilit hutang, kalau ngomong dusta, kalau berjanji ingkar janji. Hadis riwayat Imam An-Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka orang yang berhutang sangat rentan dengan kemunafikan. Ya, garis bawah itu baik-baik. Orang yang banyak berhutang sangat rentan dengan kemunafikan. Sangat dekat dengan kemunafikan.
Kalau orang berhutang kadang-kadang kalau ngomong dusta. Kalau janji ingkar janji. Dan sedikit tentang hutang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, di antaranya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ad-dain dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Hutang itu menghinakan di siang hari dan membuat galau gelisah di malam hari.